Kisah Nabi yang masih hidup hingga kini. Ini adalah kisah seorang Nabi yang hingga saat ini masih hidup. Kelak ia akan diwafatkan dan dimakamkan di muka bumi setelah menegakkan kebenaran atas syariat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak seluruh manusia, Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama, dan keluarga Ibrahim yang di dalamnya termasuk Nabi Muhammad SAW. Di antara keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut pula keluarga Imran. Imran adalah ayah Maryam, seorang wanita suci yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maryam berasal dari keluarga terhormat di kalangan Bani Israel hingga namanya diabadikan dalam Al-Quran pada surah Ali Imran, yang berarti keluarga Imran. Keistimewaan keluarga ini terletak pada ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam binti Imran bin Matsam adalah keturunan Nabi Daud alaihissalam. Ayahnya Imran adalah seorang yang rajin menjalankan ibadah syalat di kalangan Bani Israel, sedangkan ibunya Hannah binti Fakud bin Kabil adalah wanita ahli ibadah. Hannah awalnya mandul, tetapi suatu hari ia melihat seekor burung memberi makan anaknya. Ia pun tergerak untuk memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bernazar bahwa jika dikaruniai anak, ia akan mengabdikan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan memberinya seorang anak perempuan yang diberi nama Maryam. Setelah melahirkan, Hannah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Maryam dan keturunannya dari gangguan setan. Permohonannya dikabulkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap bayi yang lahir dari anak Adam disentuh oleh setan, kecuali Maryam binti Imran dan anaknya Isa alaihissalam." Setelah Maryam lahir, ibunya menyelimutinya dengan kain dan membawanya ke masjid untuk diserahkan kepada para ahli ibadah. Mereka berebutan untuk mengasuh Maryam, tetapi akhirnya undian dibuat. Nabi Zakaria alaihissalam, yang merupakan suami dari saudari Maryam, memenangkan undian tersebut. Ia pun mengasuh Maryam dengan penuh kasih sayang. Zakaria alaihissalam menempatkan Maryam di sebuah tempat khusus di masjid. Di sana, Maryam beribadah siang dan malam hingga ia dikenal sebagai wanita ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya karunia berupa rezeki yang tidak biasa. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam mengunjungi tempat ibadah Maryam, ia mendapati buah-buahan yang tidak sesuai musimnya. Ketika ditanya dari mana asalnya, Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Maryam sebagai wanita terbaik di zamannya. Para malaikat menyampaikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan seorang anak darinya tanpa ayah, yakni Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda kekuasaannya. Allah memilih Maryam untuk menciptakan seorang anak darinya tanpa ayah. Para malaikat menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa anaknya kelak akan menjadi seorang nabi mulia. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, yaitu saat masih kecil, menyeru orang-orang untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu. Sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan, disebutkan bahwa Maryam terus syalat hingga kakinya pecah-pecah. Semoga Allah meridhainya, merahmatinya, serta merahmati ibu dan ayahnya. Di masjid tersebut, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk selain Nabi Zakaria. Maryam hanya keluar dari masjid saat haid atau karena keperluan mendesak seperti minum, makan, dan lainnya. Suatu hari, saat ia keluar masjid untuk suatu keperluan, ketika dia mengasingkan diri, yaitu menyendiri di sebelah timur Masjidil Aqsa, tanpa diduga Allah mengutus Ruhul Amin Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Saat melihatnya, Maryam kata, "Sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa." Maryam tahu bahwa orang yang bertakwa bisa menjaga diri. Jibril berkata, "Sesungguhnya, aku hanyalah utusan Rabbmu. Aku bukanlah manusia.
Aku ini seorang malaikat yang diutus Allah kepadamu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dia berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal aku tidak punya suami dan aku bukan pula pezina. Malaikat berkata kepadanya, hal tersebut mudah baginya, karena dia kuasa atas segala sesuatu. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. At-Tahrim ayat 12. Ketika Maryam mengandung, dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, karena saat hamil, Maryam sangat sedih. Dia tahu banyak orang yang akan membicarakannya. Berita kehamilan Maryam menyebar di kalangan Bani Israel, hingga belum pernah ada omongan yang menimpa suatu keluarga pun melebihi omongan terhadap keluarga Zakaria. Ketika akan melahirkan, Maryam bersandar di pangkal pohon kurma lalu berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan. Jibril menyeru Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan mengalir air anis di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk menahan diri, tidak bicara bagi Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Saat kaumnya melihat Maryam menggendong bayi, mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Mereka menuduh Maryam berbuat nista dengan Nabi Zakaria. Lalu mereka bermaksud melenyapkannya. Kala situasi kian genting, tak lagi ada kesempatan, tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata, dan tawakal kepada zat pemilik keagungan kian besar. Saat itu tidak ada lagi yang tersisa selain ikhlas dan berserah diri. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya dan berkata, berbicaralah dengannya karena dia yang akan memberi kalian jawaban. Mereka pun menjawab, bagaimana mungkin kami diminta untuk berbicara dengan anak kecil yang sama sekali belum memahami tutur kata. Selain itu, anak ini masih menyusu dalam buayan dan tidak bisa membedakan mana susu dan mana keju. Sikapmu ini hanya omong kosong yang tak berdasar, mengolok-olok dan menghina kami, karena kau tidak memberikan jawaban yang jelas, mengalihkan perhatian kepada anak kecil yang masih berada dalam buayan. Saat itu, Isa bayi berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, Injil, dan menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan syalat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan Isa putra Maryam. Kata-kata pertama yang ia ucapkan adalah pengakuan ubudiyah kepada Rabbnya, dan bahwa Allah adalah Rabbnya. Maka kata-kata Isa ini menyucikan Allah dari perkataan orang-orang zalim yang menyatakan bahwa ia adalah anak Allah. Isa juga membebaskan ibunya dari segala tuduhan zina yang disampaikan oleh orang-orang bodoh terkait kelahirannya. Allah berfirman, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Setelah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagian Bani Israel ada yang beriman, dan sebagian lainnya tetap tidak mau beriman. Nabi Isa lahir di Baitul Lahm, Bethlehem, di dekat Baitul Maqdis, sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Wahab bin Munabbih menyebutkan bahwa kala itu berhala-berhala runtuh di belahan timur dan barat bumi. Para setan pun kebingungan karena kondisi tersebut. Hingga akhirnya Raja Iblis mengetahui berita tentang Isa. Mereka mendapati Isa berada dalam buayan ibunya, sementara para malaikat menatapnya dengan tajam. Saat itu muncul sebuah bintang besar di langit yang membuat Raja Persia merasa khawatir.
Ia bertanya kepada para dukun tentang munculnya bintang tersebut. Para dukun berkata, bintang ini pertanda lahirnya seorang bayi agung di bumi. Raja Persia kemudian mengirim utusan dengan membawa emas, sayuran, dan susu untuk dihadiahkan kepada Isa. Saat tiba di Syam, mereka ditanya oleh raja setempat tentang maksud kedatangan mereka. Mereka mengutarakan kejadian sebenarnya. Raja Syam kemudian menanyakan hal itu dan ternyata Isa putra Maryam telah dilahirkan di Baitul Maqdis. Beritanya menyebar luas karena sang bayi bisa berbicara saat masih berada dalam buayan. Raja Syam kemudian mengirim seseorang untuk menunjukkan tempat Isa agar mereka bisa membunuhnya setelah para utusan Raja Syam pulang. Ketika mereka sampai ke tempat Maryam dan menyerahkan sejumlah hadiah, mereka pulang. Lalu ada yang berkata kepada Maryam, para utusan Raja Syam hanya datang untuk membunuh anakmu. Maryam kemudian menggendong bayi Isa dan membawanya pergi ke Mesir. Di sana ia menetap hingga Isa mencapai usia 12 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Isa alaihissalam kitab Taurat dan Injil sebagaimana Allah ajarkan kitab suci kepada nabi-nabi yang lain. Nabi Isa diutus oleh Allah dengan membawa misi yang sangat penting, yaitu mengajak Bani Israel untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Ini adalah inti dari dakwah tauhid yang beliau bawa. Allah juga menunjukkan kepada Bani Israel berbagai mukjizat dan bukti nyata bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam adalah ajaran yang benar. Sejumlah karamah dan mukjizat tampak pada beliau bahkan saat masih kecil. Di antaranya, suatu ketika seorang dahkan, tuan rumah tempat Isa dan ibunya singgah, kehilangan sejumlah uang di rumahnya. Rumah itu hanya ditempati oleh orang-orang fakir, lemah, dan mereka yang membutuhkan bantuan. Dahkan tidak tahu siapa pencurinya. Kejadian itu terasa berat bagi Maryam, juga bagi yang lain, termasuk sang tuan rumah. Mereka tidak bisa mengatasi permasalahan ini. Saat Isa mengetahui hal itu, ia menghampiri dua orang, salah satunya buta dan yang lain lumpuh. Isa berkata kepada si buta, berdirilah dan bawalah kursi ini. Si buta menjawab, aku tidak bisa melakukan itu. Isa berkata, seperti yang kalian berdua lakukan saat mengambil uang dari peti yang ada di dalam rumah itu. Setelah Isa mengatakannya, keduanya mengaku telah mencuri uang tersebut, lalu uang itu mereka kembalikan. Isa semakin terpandang di mata orang-orang, meski ia masih kecil. Ingatlah, ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Ingatlah, ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat, dan Injil. Ingatlah, ketika engkau membentuk dari tanah suatu seperti bentuk burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yana dengan seizinku. Ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Ingatlah, ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, pada waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Pada zaman Nabi Isa, manusia sangat tertarik dengan ilmu pengobatan. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa terkait hal itu. Beliau bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Isa juga bisa membuat burung dari tanah liat dan menghidupkannya atas izin Allah. Semua mukjizat itu ditujukan agar Bani Israel menyembah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah juga memberi ilham kepada para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang dikenal sebagai Al-Hawariyun. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kami bersaksi bahwa kami adalah orang-orang yang patuh kepada ajaran-Mu. Namun suatu hari para pengikut itu meminta sesuatu yang luar biasa. Mereka berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Nabi Isa mengingatkan agar mereka bertakwa kepada Allah dan tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Namun, mereka menjelaskan bahwa mereka ingin memakan hidangan itu agar hati mereka tenang dan yakin bahwa apa yang Nabi Isa sampaikan adalah benar. Maka Nabi Isa AS pun berdoa dengan penuh harap,
Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, dan jadikanlah hari turunnya sebagai hari raya bagi kami, bagi generasi sebelum kami dan setelah kami, serta sebagai tanda kebesaran-Mu. Berilah kami rezeki ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Allah pun mengabulkan doa itu dengan berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turunnya hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Kebencian Bani Israel kepada Nabi Isa sangat besar, karena mereka tidak mau mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan untuk Bani Israel. Mereka bahkan merencanakan untuk melenyapkannya. Mereka menghasut kerajaan Romawi dan merencanakan penangkapan Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka sedang merencanakan kejahatan, Allah juga merencanakan untuk melindungi dan menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Isa putra Maryam, wahai Isa, kuatkanlah dirimu dalam menyampaikan urusanku agama, dan janganlah lemah. Dengar dan taatlah, wahai putra wanita suci lagi perawan. Engkau lahir tanpa ayah. Aku menciptakanmu sebagai tanda kebesaran bagi seluruh alam. Hanya kepada-Kulah engkau harus beribadah dan berserah diri. Ambillah kitab ini dengan sungguh-sungguh, jelaskanlah kepada orang-orang yang berbahasa Suryani, dan sampaikan kepada mereka bahwa Akulah yang maha benar, maha hidup, maha mengurus segala sesuatu, dan aku tidak akan lenyap. Percayalah kepada seorang nabi buta huruf dari Arab, pemilik unta, surban, baju perang, 2 pasang sandal, tongkat, matanya lebar dan indah, dahinya kuat, kedua pipinya bercahaya, rambutnya ikal, jenggotnya tebal, kedua alisnya menyatu, hidungnya mancung, giginya renggang, lehernya terlihat jelas laksana teko perak, seakan-akan emas mengucur di tenggorokannya. Ia memiliki bulu-bulu dari dada hingga pusar laksana pedang, dan di perut serta dadanya tidak ada bulu selain itu. Telapak tangan dan kakinya tebal. Saat menoleh, ia menoleh dengan seluruh tubuhnya. Saat berjalan, ia seperti mereka dari batu dan meluncur di jalan menurun. Keringat di wajahnya seperti mutiara, dan aroma kasturi menyeruak dari tubuhnya. Belum pernah terlihat seorang pun sepertinya, baik sebelum maupun sesudahnya. Postur tubuhnya tinggi dan sempurna, aromanya harum. Ia banyak menikahi wanita, tetapi keturunannya sedikit. Keturunannya hanya berada di sebuah rumah surga yang terbuat dari mutiara cekung, tanpa keletihan ataupun suara gaduh di dalamnya. Wahai Isa, rawatlah dia di akhir zaman sebagaimana Zakaria merawat ibumu. Ia memiliki 2 cucu yang syahid. Di sisiku, ia memiliki kedudukan yang tidak dimiliki seorang manusia pun. Perkataannya adalah Al-Quran, agamanya adalah Islam, dan kesejahteraan datang menghampirinya. Tuba bagi siapapun yang menjumpai masanya, menghadiri hari-harinya, dan mendengarkan kata-katanya. Isa bertanya, Ya Rab, apa itu tuba? Allah menjawab, sebuah pohon yang kutanam dengan tanganku. Pohon itu untuk seluruh surga, akarnya dari ridwan, airnya dari tasnim, dinginnya seperti kafur, rasanya seperti jahe, dan aromanya seperti kasturi. Siapa yang meminumnya, ia tidak akan dahaga selamanya. Isa berkata, Ya Rab, berilah aku minum sebagian darinya. Allah berfirman, haram bagi para nabi meminumnya sebelum nabi itu meminum. Haram pula bagi seluruh umat meminumnya sebelum umat nabi itu meminum. Wahai Isa, aku akan mengangkatmu kepadaku. Isa berkata, Ya Rab, mengapa engkau mengangkatku? Allah menjawab, aku mengangkatmu, kemudian aku akan menurunkanmu di akhir zaman, agar engkau melihat keajaiban-keajaiban umat Nabi tersebut dan membantu mereka memerangi Dajjal yang terkutuk. Aku akan menurunkanmu pada waktu syalat, tetapi engkau bukan bertindak sebagai imam, karena mereka adalah umat yang dirahmati dan tidak ada nabi setelah nabi mereka. Nabi Isa berkata, Ya Rab, beritahukan kepadaku tentang umat yang dirahmati itu. Allah berfirman, mereka adalah umat Ahmad. Mereka adalah ulama dan orang-orang bijak seperti para nabi. Mereka menerima pemberianku dengan rela hati meskipun sedikit, dan aku menerima amalan mereka meskipun sedikit. Aku memasukkan mereka ke surga karena kalimat la ilaha illallah. Wahai Isa, mereka adalah penghuni surga terbanyak karena belum pernah ada lisan suatu kaum yang merendah dengan kalimat la ilaha illallah seperti mereka. Dan belum pernah ada leher-leher suatu kaum yang tunduk dengan bersujud seperti mereka.
Ketika Allah mengutus Isa putra Maryam sebagai nabi dan membawakan bukti-bukti nyata kepada mereka, orang-orang munafik dan kafir dari kalangan Bani Israel heran padanya dan menghinanya. Mereka berkata, "Apa yang dimakan si Fulan semalam, dan apa makanan yang ia simpan?" Orang-orang mukmin semakin bertambah imannya, sementara orang-orang kafir dan munafik semakin ragu dan bertambah kekafirannya. Meski demikian, Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki tempat tinggal. Beliau hanya berkelana di muka bumi tanpa menetap di suatu tempat tertentu, sehingga tidak ada tempat yang dikenal sebagai kediamannya. Dan Allah adalah sebaik pembalas tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kalian perselisihkan." Allah mengabarkan bahwa Dia mengangkat Nabi Isa ke langit setelah mewafatkannya dengan tidur, menurut pendapat yang lebih syahih. Allah menyelamatkannya dari gangguan orang-orang Yahudi yang menghasut raja kafir pada masa itu untuk membunuh dan menyalibnya. Nama raja tersebut adalah Daud bin Naura. Ia memerintahkan untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihi salam. Saat Allah berkehendak untuk mengangkat Nabi Isa ke langit, beliau keluar menemui para sahabatnya. Ketika itu di Baitul Maqdis terdapat 12 pengikut setianya. Nabi Isa keluar dari sebuah sumber air dengan rambut yang masih meneteskan air lalu berkata, "Sungguh, di antara kalian nanti ada yang akan ingkar terhadapku sebanyak 12 kali setelah sebelumnya beriman kepadaku." Kemudian beliau berkata, "Siapa yang mau diserupakan denganku lalu dibunuh sebagai penggantiku, maka ia akan meraih derajat yang sama sepertiku." Seorang pemuda yang paling muda di antara mereka berdiri, tetapi Nabi Isa berkata, "Duduklah." Beliau mengulangi ucapannya dan pemuda itu kembali berdiri. Akhirnya Nabi Isa berkata, "Kaulah orangnya." Allah kemudian menyerupakan pemuda tersebut dengan Nabi Isa. Allah mengangkat Nabi Isa dari loteng Baitul Maqdis ke langit. Tidak lama kemudian, orang-orang Yahudi yang mencari Nabi Isa masuk ke dalam. Mereka menangkap pemuda yang diserupakan itu, lalu membunuh dan menyalibnya. Setelah kejadian itu, para pengikut Nabi Isa terpecah di 3 kelompok. 1. Kelompok Yakubiyah yang berkata, "Allah ada bersama kami selama yang Dia kehendaki, lalu Dia naik ke langit." 2. Kelompok Nasturiyah yang berkata, "Putra Allah bersama kami selama yang Dia kehendaki, lalu Dia mengangkatnya ke langit." 3. Kelompok Islam yang berkata, "Hamba Allah dan Rasul-Nya bersama kami selama yang Dia kehendaki, lalu Allah mengangkatnya kepadanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya." Ayat ini mengacu pada masa ketika Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi pada akhir zaman sebelum hari kiamat. Pada saat itu, beliau akan membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh seluruh babi, membatalkan pajak, tidak menerima agama apapun selain Islam. Nabi Isa akan memerintah dengan keadilan, dan seluruh umat manusia akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlus Sunnah mengimani bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu tanda besar dari dekatnya hari kiamat. Sifat-sifat beliau yang disebutkan dalam berbagai riwayat adalah sebagai berikut. Seorang laki-laki dengan perawakan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, terurai hingga kedua pundaknya, dan tampak selalu basah seperti baru keluar dari kamar mandi. Dadanya bidang. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan besar di muka bumi, Allah akan mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi. Beliau akan memimpin dengan keadilan, menghapuskan segala bentuk kezaliman, dan membinasakan Dajjal. Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun sebelum akhirnya wafat. Beliau akan dimakamkan di bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Isa alaihissalam wafat, kaum muslimin akan mensalatkan jenazah beliau sebagaimana mereka mensalatkan seorang hamba Allah yang syalih. Wallahu alam. Sungguh sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan ibu, apalagi menciptakan Nabi Isa alaihissalam yang hanya tanpa ayah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata, "Kun, jadilah,"
maka terjadilah apapun yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, tetaplah berharap dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan semakin meningkatkan keimanan kita kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.